Masyarakat perlu berhati-hati jika mendapat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. M. Hartono, pedagang sembako warga Sukarami, Bandar Lampung, rekening banknya dibobol 298 juta setelah menerima telepon yang tidak dikenal. Penipuan dengan modus mencatut lembaga tertentu kini sedang marak. M. Hartono bercerita rekening Bank Mandiri miliknya dibobol pada Jumat 12 Oktober 2024 sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia bagian Barat. Bermula saat ada panggilan masuk dengan tulisan gambar Direktorat Jenderal Pajak. Pria berusia 63 tahun itu sebenarnya tidak kenal siapa yang menelepon. Korban pun menerima telepon tersebut tanpa curiga. Saat itu, penelepon mengaku petugas Direktorat Jenderal Pajak untuk mencocokkan data perusahaan, NPWP, dan dapat meringankan pajak. Lalu sebelum menutup telepon, korban diminta mentransfer uang senilai 12.000 untuk mengganti biaya materai. Uang itu harus ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 07 000 99 85 201 atas nama Muhammad Januari. Dan tak lama korban dikirim berupa file melalui pesan WhatsApp. Lalu pelaku memandu korban untuk mengklik apa yang diperintahkan pelaku. Setelah kejadian itu korban kembali beraktivitas seperti biasa hingga akhirnya korban sekira pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat menerima pemberitahuan dari SMS M-Banking terjadi pemindahan dana sebesar 298 juta dari rekening korban ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 07 333 99 85 201 atas nama Muhammad Januari. Korban pun mengecek saldonya di BRI Link karena aplikasi Living Mandiri tidak bisa diakses korban. Ternyata saldo korban sudah habis dan hanya menyisakan Rp98.000 di rekening saldo. Merasa menjadi korban akses ilegal, korban pun melaporkan kejadian itu ke Mapolda Lampung pada Sabtu 12 Oktober 2024 dengan nomor laporan STTLP B 452 X 2024 SPKT Polda Lampung. Dengan harapan polisi dapat mengungkapkan pelaku pembobolan rekening tersebut. Di hari Jumat kemarin, sekitar tanggal 11 Oktober 2024, ini bapak saya, orang tua saya, Pak Hartono, menjadi korban di mana kejahatan kriminal adanya perpindahan uang lewat digital atau elektronik. Rekening beliau kurang lebih sekitar 298 juta untuk pindah kepada rekening orang lain yang sesama Bank Mandiri. Nah, kemudian kami lapor ke Polda dan kata Polda sudah diterima laporannya. Kemudian informasi dari pihak Mandiri, dari CS atau call centernya kita harus menghadap laporan ke Bank Mandiri. Dan alhamdulillah hari ini kami ke Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri ada jawaban bahwa kita akan berlanjuti Pak. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dan berharap uang bisa kembali. Karena alhamdulillah kata kami kan. Saya selaku anak korban dan korban berharap bahwa memang Bank Mandiri ada kooperatif karena ini adalah korban nasabah, ya kan. Kemudian juga memang ini sistemnya pakai aplikasi yang ada di Bank Mandiri sendiri, sehingga Bank Mandiri paham bagaimana melanjuti terhadap korban ini sama persoalan masalah ini. Dan saya berharap juga ini menjadi edukasi buat masyarakat, terutama hati-hati ketika kita memang menggunakan transaksi keuangan lewat online, ya kan, apalagi orang tua yang nggak paham masih digital, sehingga banyak orang tua yang tertipu, kemudian juga mentransferkan atau mungkin juga memang ada oknum yang sengaja memang dia punya kemampuan untuk mengambil uang itu. Seperti misalnya maaf ini bapak saya, dia nggak merasa mentransfer, nggak menuliskan nomor PIN, tidak menuliskan nominal juga, kok tiba-tiba uangnya bisa pindah, ya kan, ke rekening orang lain. Cuman memang kebetulan rekening yang ambilnya itu masih sama-sama Mandiri juga gitu. Maka saya punya harapan besar kayaknya Bank Mandiri lebih tahu datanya itu semua. Maka tadi sudah ada Bank Mandiri, katakan ditindaklanjuti Pak, insya Allah dalam waktu yang cepat, dalam 1 kali 7 hari. Ya kan, dari mulai hari ini. Harusnya kan 1 kali 9 hari, tapi kalau udah datang, udah terpotong dengan hari Sabtu dan Minggu, jadi dari mulai ini 1 kali 7 hari. Selain itu juga korban pada Senin pagi tadi sudah melaporkan kejadian ke pihak Bank Mandiri. Disampaikan korban, pihak Bank Mandiri menerima pengaduan korban dan segera diselesaikan. Dari Bandar Lampung, tim Liputan Mitra TV melaporkan.